Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Integrasi teknologi informasi komunikasi ini adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam wilayah konten secara umum di dalam pendidikan untuk memungkinkan mereka belajar keterampilan komputer dan teknologi. Mereka di sini dimaksudkan adalah peserta didik. Integrasi TIK ini juga menuntut bagaimana kita dari pihak sekolah itu mampu untuk memanfaatkan, mengoptimalkan teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang selanjutnya ada manfaat teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama ada dapat meningkatkan proses dari produk atau kualitas. Nah, maksudnya di sini ketika kita memiliki usaha, dulu biasanya kita mencatat atau membuat laporan itu biasanya menggunakan cara manual sehingga kurang efisien. Ketika kita memanfaatkan TIK, otomatis kita lebih efisien dan lebih terampil. Sama juga halnya dalam pendidikan, ketika seorang siswa disuruh untuk membuat suatu produk, ketika produk itu ingin dijual, maka siswa bisa menggunakan media sebagai sarananya untuk menjual atau mempromosikan hasil karyanya. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi dan antusiasme dari peserta didik. Maksudnya di sini, ketika seorang guru bisa memanfaatkan TIK dalam pendidikan, otomatis guru nanti bisa membuat media pembelajaran yang lebih terampil. Contohnya dengan menampilkan PowerPoint sehingga peserta didik itu lebih antusias dan lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga ada mampu memecahkan masalah. Nah, maksudnya di sini ketika peserta didik kesulitan saat mencari jawaban dan jawaban tersebut tidak ia temukan di dalam buku, maka peserta didik dapat memanfaatkan media contohnya seperti Google untuk mencari jawaban yang ia inginkan sehingga mampu untuk memecahkan masalahnya yang ia hadapi. Yang keempat ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, selain siswa bisa mendapatkan sumber bahan ajar itu dari buku, siswa juga bisa meningkatkan pembelajarannya dengan melihat sumber-sumber bahan ajar lainnya melalui internet. Selain itu, siswa juga bisa membuat tugas yang lebih menarik dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi ini. Yang selanjutnya, apa saja sih aspek integrasi TIK dalam pendidikan? Yang pertama ada tata kelola sekolah berbasis TIK. Nah, dengan pemanfaatan TIK, otomatis pengelolaan sekolah itu menjadi lebih efisien dan efektif, terutama dalam perencanaan sekolah. Contohnya, ketika kita merencanakan sebuah kegiatan atau ingin membuat anggaran sekolah, dulu kita menggunakannya secara manual atau dengan cara tulis-menulis di dalam kertas ataupun dalam buku. Nah, sekarang dengan lebih canggih, kita lebih mudah untuk mewadahinya di dalam suatu media. Yang kedua ada pembelajaran berbasis TIK. Teknologi sekarang menjadi alternatif strategi dalam memberikan layanan pendidikan, terutama di masa pandemi ini. Ketika kita menggunakan TIK, siswa lebih antusias. Mengapa? Karena di sini tidak bisa menunjang proses belajar mengajar siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya. Karena TIK ini prinsipnya itu lebih optimal, menarik kreatif, efisien dan efektif. Nah, dengan TIK ini otomatis kita mengajar lebih menarik ketika kita
bisa mewadahi atau membuat sebuah sarana pembelajaran dengan hal-hal yang lebih baik dan menarik sehingga siswa lebih berantusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, apalagi ketika guru menampilkan atau menayangkan sebuah video ataupun gambar-gambar animasi. Yang ketiga ada literasi digital. Literasi digital saat ini sangat diperlukan dalam penggunaan teknologi, salah satunya dalam lingkungan belajar dan akademis. Literasi digital ini mendorong warga sekolah agar mampu memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi komunikasi dengan bijak. Nah, literasi ini bisa kita gunakan untuk anak-anak didik dan untuk warga juga bisa menggunakannya. Kita sama-sama belajar untuk menggunakan literasi digital ini dengan bijak. Kuncinya itu ada di mindset dan terbuka untuk belajar dan kemauan untuk belajar mengenai teknologi. Nah, di sini ada salah satu contoh pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di SD, yaitu seperti media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis TIK dapat berupa internet mobile, phone, dan CD-ROM ataupun flash disk. Penggunaan media pembelajaran berupa foto ataupun video dapat menarik perhatian siswa. Guru dapat menciptakan berbagai kegiatan yang variatif dan mengaktifkan siswa melalui foto ataupun video yang dibahas. Proses pembelajaran dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Program audio, video, komputer, offline maupun online adalah media ajar yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kondisi dan situasi guru maupun siswa. Yang selanjutnya, manfaat pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama, ada meningkatkan motivasi dan antusiasme. Ketika seorang guru memanfaatkan TIK pada saat mengajar, apalagi saat menggunakan komputer untuk menayangkan video contohnya, maka siswa menjadi antusias, jadi ingin bertanya terkait apa yang guru sampaikan atau guru tersebut tampilkan. Yang kedua ada partisipasi aktif. Maksudnya di sini apabila kita menggunakan cara yang tadi, otomatis siswa itu lebih mudah untuk memahami materi yang sedang ia belajari. Dan yang ketiga ada kolaborasi.